Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah Jessica Mila, seorang polwan cantik yang masuk Islam. Bagaimana kisah perjalanannya? Mari kita simak cerita seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Sejak kecil, Jessica telah bercita-cita menjadi seorang polisi. Baginya, pekerjaan ini bukan hanya soal menangkap penjahat atau menjaga keamanan kota, tetapi juga tentang keadilan. Ia dibesarkan dalam keluarga militer yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Ayahnya seorang veteran perang, sementara ibunya adalah seorang perawat militer. Kedua orang tuanya mengajarkan bahwa kesetiaan kepada negara adalah segalanya, dan menjadi polisi adalah bentuk pengabdian tertinggi. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia ditempatkan dalam satu tim dengan seorang polisi wanita Muslim bernama Aisyah Muhammad. Awalnya, Jessica menganggap Aisyah sebagai sosok yang aneh. Berbeda dengan rekan-rekan lainnya yang begitu santai dalam menjalani kehidupan kepolisian, Aisyah memiliki kebiasaan yang tampak asing baginya. Setiap kali jam makan siang tiba, Aisyah selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Ia juga mengenakan hijab meskipun banyak rekan kerjanya mencibir. Bagi Jessica, hal ini terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan dengan semua tekanan sosial yang begitu besar? Bukankah lebih mudah jika Aisyah menyesuaikan diri saja dengan lingkungan di sekitarnya? Jessica tidak pernah berpikir bahwa kebersamaannya dengan Aisyah akan membuatnya mempertanyakan banyak hal dalam hidupnya. Awalnya, ia hanya merasa penasaran. Namun, perlahan-lahan, rasa penasaran itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari demi hari, Jessica mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Aisyah. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Meskipun tugas sebagai polisi seringkali melelahkan dan penuh tekanan, Aisyah selalu terlihat tenang. Dalam situasi genting sekalipun, Aisyah tetap bisa berpikir jernih dan tidak mudah terbawa emosi. Jessica pernah mengalami momen di mana ia benar-benar terpukau dengan sikap Aisyah. Suatu hari, mereka berdua dikirim untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah kumuh Los Angeles. Ketika mereka tiba, seorang pria mabuk yang brutal mengamuk di depan rumahnya. Pria itu berteriak-teriak dan mengancam siapapun yang mencoba mendekatinya. Polisi lain mulai bersiap dengan senjata, bersiap untuk melumpuhkan pria tersebut jika keadaan semakin memburuk. Namun, Aisyah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan penuh ketenangan, ia mendekati pria tersebut tanpa rasa takut. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kami di sini bukan untuk menyakiti Anda. Kami hanya ingin membantu." Entah bagaimana, nada suaranya yang tenang dan penuh empati membuat pria itu perlahan-lahan menurunkan tangannya. Ia mulai menangis, lalu menyerahkan diri tanpa perlawanan. Jessica terkejut. Ia telah bekerja bertahun-tahun sebagai polisi dan sering menghadapi situasi berbahaya, tapi ia belum pernah melihat seseorang bisa mengatasi keadaan genting dengan cara seperti itu. Saat perjalanan pulang, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, kenapa kamu selalu setenang itu? Aku bahkan melihatmu tersenyum saat orang lain marah-marah padamu." Aisyah hanya tersenyum dan menjawab, "Karena aku tahu Allah selalu bersamaku. Aku nggak pernah sendiri." Jawaban Aisyah terus terngiang di kepala Jessica sepanjang malam. Ia teringat bagaimana ia sendiri seringkali merasa kesepian dan putus asa dalam hidupnya. Meskipun pekerjaannya tampak gagah dan berwibawa, Jessica tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, ada kehampaan yang ia tidak bisa jelaskan. Sebagai seorang polisi, ia telah melihat banyak hal buruk di dunia ini. Ia melihat kekerasan, kejahatan, dan penderitaan setiap hari. Ia sering bertanya-tanya, apakah hidup ini hanya tentang bertahan dan menghadapi kekejaman yang tak ada habisnya? Di malam-malam tertentu, saat ia duduk sendirian di apartemennya, ia sering merasa hampa. Ia mencoba mengalihkan perasaannya dengan berbagai cara, berpesta, bekerja lebih keras, atau bahkan mencari hiburan sementara. Tapi semua itu hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Namun, melihat Aisyah, Jessica mulai menyadari sesuatu. Ada kedamaian yang nyata dalam diri wanita itu, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dicapai dengan kesuksesan semata. Kedamaian itu bukan berasal dari dunia luar,
tetapi dari dalam dirinya sendiri. Malam itu Jessica mulai mencari tahu tentang Islam. Awalnya ia hanya membaca artikel ringan di internet. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa tertarik. Ada sesuatu dalam ajaran Islam yang terasa berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Di sela-sela tugasnya, Jessica mulai diam-diam bertanya lebih banyak kepada Aisyah. Ia ingin tahu bagaimana Islam bisa memberikan ketenangan yang begitu besar. Suatu hari, mereka sedang duduk di mobil patroli saat Jessica mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Aisyah, kamu pernah takut nggak? Maksudku, dengan semua kebencian yang kamu hadapi, dengan orang-orang yang memandangmu sebelah mata karena kamu pakai hijab. Aisyah tersenyum. Tentu saja Jessica. Aku manusia biasa. Aku juga pernah merasa takut. Tapi aku percaya bahwa semua ini adalah ujian. Dan Allah tidak akan membiarkan kita menghadapi sesuatu tanpa alasan. Jessica terdiam. Kata-kata Aisyah membuatnya berpikir lebih dalam. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki keyakinan yang begitu kuat? Apakah benar ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga dan mengarahkan hidup manusia? Beberapa hari kemudian, Jessica mengalami kejadian yang mengubah segalanya. Saat itu, ia dan Aisyah tengah bertugas dalam sebuah penggerebekan di daerah rawan kejahatan. Tiba-tiba, suara tembakan menggema di udara. Jessica merasa panik, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu mereka dalam bahaya. Namun, di tengah kekacauan itu, Aisyah tetap tenang. Dengan penuh keyakinan, ia berdoa sebentar sebelum akhirnya memberikan arahan kepada timnya. Berkat ketenangannya, mereka berhasil keluar dari situasi tersebut tanpa korban jiwa. Malam itu, Jessica menangis di apartemennya. Ia sadar bahwa hidupnya selama ini penuh dengan ketakutan dan keraguan. Tapi ia melihat Aisyah yang memiliki kedamaian bahkan dalam situasi paling genting. Dan saat itulah, Jessica mulai mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jessica semakin banyak membaca tentang Islam. Ia mulai memahami konsep ketundukan kepada Tuhan, tentang bagaimana hidup ini bukan hanya sekadar mengejar dunia, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia menyadari betapa seringnya ia merasa stres dan cemas, sementara Aisyah tetap tenang dalam setiap keadaan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini yang selama ini ia cari? Suatu sore, Jessica mengajak Aisyah untuk minum kopi setelah bertugas. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia berkata, Aisyah, bagaimana caranya menjadi seorang Muslim? Aisyah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, saat itu, sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Sejak percakapan itu, Jessica tidak bisa berhenti memikirkan keputusannya. Ia tahu bahwa memeluk Islam bukan hanya sekadar perubahan keyakinan, tetapi juga perubahan dalam cara hidup. Selama ini, ia terbiasa dengan kebebasan khas Amerika, di mana orang bisa berpakaian, berbicara, dan bertindak sesuka hati. Ia sadar bahwa memilih Islam berarti ia harus mengubah banyak hal, cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara memandang hidup. Di malam-malam yang sunyi, Jessica merenung di dalam kamarnya. Ia duduk di sofa, menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Ia tahu keputusannya tidak akan mudah diterima, baik oleh keluarganya, teman-temannya, maupun rekan-rekan sejawatnya di kepolisian. Tapi di lubuk hatinya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu dalam Islam yang membuatnya merasa utuh. Beberapa hari kemudian, ia menemui Aisyah dengan mata yang penuh keyakinan. Aku sudah memikirkannya. Aku ingin menjadi seorang Muslim, kata Jessica dengan suara bergetar. Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi Jessica. Apakah kamu sudah benar-benar yakin? Tanyanya lembut. Jessica mengangguk. Aku tidak pernah merasakan keyakinan sebesar ini dalam hidupku, jawabnya. Hari itu, dengan hati yang berdebar, Jessica mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aisyah membimbingnya dengan penuh kelembutan, sementara air mata mengalir di pipi Jessica.
Ia merasa seperti telah menemukan rumahnya yang selama ini hilang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Jessica melangkah masuk ke kantor kepolisian dengan perasaan campur aduk. Ia masih polisi yang sama, dengan dedikasi dan komitmen yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia mengenakan hijab. Begitu dia memasuki kantor, suasana mendadak sunyi. Rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan heran, beberapa bahkan berbisik-bisik. Seorang rekan pria, Mike, yang selama ini cukup akrab dengannya, menatapnya dengan kening berkerut. "Jessica, ini, bercanda kan?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Jessica tersenyum tipis. "Tidak, Mike, aku serius." Seorang perwira senior mendekatinya dengan ekspresi tegang. "Kamu tahu ini akan menimbulkan banyak masalah, bukan? Kepolisian ini punya citra yang harus dijaga." Jessica menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak berubah sebagai polisi. Aku masih berdedikasi penuh pada pekerjaan ini. Hanya saja, aku sekarang menjalani keyakinan yang aku yakini benar. Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan ini." Selama beberapa minggu berikutnya, Jessica mulai merasakan bagaimana diskriminasi bekerja secara halus tapi nyata. Ia tidak lagi diajak bergabung dalam obrolan ringan. Beberapa rekannya bahkan mulai menghindarinya. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat atasannya memanggilnya ke dalam ruangan. "Jessica, kami tidak bisa membiarkan hal ini mengganggu pekerjaanmu. Jika ini terus berlanjut, mungkin kau harus mempertimbangkan posisi lain." Jessica menelan ludah. Ia tahu ini akan sulit, tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dipaksa memilih antara pekerjaannya dan keyakinannya. Jessica pulang dengan hati yang berat. Ia menghabiskan malamnya dengan berdoa, sesuatu yang kini telah menjadi bagian dari rutinitas barunya. Ia merasa bahwa ujian ini bukanlah kebetulan. Ia tahu bahwa setiap langkah menuju kebenaran selalu diiringi dengan cobaan. Namun, yang lebih mengkhawatirkannya adalah reaksi keluarganya. Orang tua Jessica adalah patriot sejati, dan bagi mereka, Islam adalah sesuatu yang asing dan bahkan sering dianggap sebagai ancaman. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk memberitahu keluarganya, reaksi yang ia terima jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. "Apa maksudmu kau masuk Islam?" Suara ayahnya meninggi. Matanya menatap Jessica dengan marah. Ibunya mulai menangis. "Jessica, kami membesarkanmu dengan nilai-nilai Amerika. Kenapa kau memilih jalan ini?" Jessica berusaha menjelaskan, tapi setiap kata yang ia ucapkan hanya menambah luka di hati mereka. Ayahnya bahkan berkata, "Kalau kau memilih ini, maka kau bukan lagi anakku." Hati Jessica hancur. Ia kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Pekerjaannya, teman-temannya, dan kini keluarganya. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap membuatnya bertahan, keyakinannya kepada Allah. Meskipun mengalami banyak tekanan, Jessica tidak mundur. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan penuh dedikasi. Bahkan, dalam beberapa atus kikim dia menunjukkan bahwa hijab bukanlah penghalang untuk menjadi seorang polisi yang profesional dan tangguh. Suatu hari, seorang polwan muda mendekatinya dengan ragu-ragu. "Jessica, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku sudah lama ingin tahu tentang Islam, tapi aku takut dengan reaksi orang-orang." Jessica tersenyum hangat. "Aku mengerti perasaanmu. Aku juga pernah merasakannya. Tapi jika kamu ingin tahu lebih dalam, aku ada di sini untuk membantumu." Tanpa disadari, perubahan dalam diri Jessica mulai menginspirasi banyak orang. Beberapa polwan mulai tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Mereka diam-diam membaca Al-Quran, bertanya-tanya tentang salat, bahkan ada yang mencoba berpuasa. Dalam waktu satu tahun, fenomena yang tak terduga terjadi. Satu persatu, semakin banyak polwan yang mengikuti jejaknya. Mereka memilih Islam sebagai jalan hidup mereka. Jumlahnya terus bertambah, hingga mencapai ribuan.
Media akhirnya mulai menangkap berita ini. Berbagai portal berita mulai meliput fenomena ribuan poluan yang masuk Islam di Amerika. Beberapa menyebutnya sebagai gelombang hijrah terbesar di kalangan kepolisian, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman. Pemerintah mulai turun tangan, mencoba menyelidiki apakah ada pengaruh eksternal yang menyebabkan perubahan ini. Namun, setelah berbagai investigasi, mereka menemukan bahwa tidak ada paksaan. Semuanya terjadi karena keinginan pribadi. Di tengah kegaduhan itu, Jessica tetap berjalan dengan tenang. Ia tahu bahwa perubahan ini bukan karena dirinya, tetapi karena kebenaran yang akhirnya berbicara sendiri. Kini, ia tidak lagi merasa sendirian. Dari hanya seorang diri, kini ia menjadi bagian dari gerakan besar yang mengubah wajah kepolisian Amerika. Dan semua itu bermula dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa kamu selalu tenang? Berita tentang ribuan polisi wanita yang masuk Islam menyebar dengan cepat. Media-media besar mulai meliput fenomena ini dengan berbagai sudut pandang. Beberapa stasiun berita menganggap ini sebagai sebuah tren spiritual yang menggugah, sementara yang lain menyebutnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Amerika. Di media sosial, perdebatan pun meledak. Ada yang merasa kagum dan memberikan dukungan, tetapi tidak sedikit juga yang mencemooh dan menyebarkan teori konspirasi. Apa yang terjadi dengan kepolisian kita? Bagaimana mungkin begitu banyak petugas wanita tiba-tiba memutuskan untuk mengenakan hijab? Tulis seorang komentator di salah satu forum berita. Ini bukan kebetulan, ada sesuatu di balik ini. Mereka pasti dicuci otaknya, ujar seorang pembawa acara di televisi nasional dengan nada geram. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang justru penasaran. Mereka mulai mencari tahu tentang Islam, mencoba memahami alasan di balik keputusan para polwan tersebut. Bahkan, beberapa orang yang awalnya memiliki pandangan negatif terhadap Islam, mulai membuka hati mereka. Di tengah guncangan ini, Jessica tetap menjalani tugasnya seperti biasa. Namun, ia tidak bisa menghindari tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, saat sedang berpatroli, ia sering mendengar bisikan dari masyarakat yang bertanya-tanya tentang hijab yang kini selalu ia kenakan. Suatu hari, saat sedang berjaga, di sebuah pusat perbelanjaan, seorang wanita tua mendekatinya. "Nak, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Suaranya bergetar, seolah takut menyinggung perasaan Jessica. "Tentu, Bu," jawab Jessica dengan senyum hangat. "Aku selalu diajarkan bahwa Islam itu keras dan menindas wanita. Tapi kau tampak begitu damai dan percaya apa yang sebenarnya membuatmu memilih jalan ini?" Jessica terdiam sejenak, lalu menjawab dengan penuh kelembutan, "Islam mengajarkan aku untuk menemukan kedamaian dalam keyakinan. Aku tak pernah merasa seaman dan setenang ini dalam hidupku." Wanita itu mengangguk perlahan lalu berkata, "Aku rasa aku ingin belajar lebih banyak tentang agamamu." Seiring dengan semakin banyaknya polwan yang masuk Islam, tekanan dari pihak berwenang semakin besar. Kepolisian mulai mengadakan rapat darurat untuk membahas fenomena ini. Beberapa petinggi mulai khawatir bahwa kepolisian akan kehilangan identitasnya sebagai institusi yang netral. Jessica, yang kini dianggap sebagai pionir dari gelombang ini, mendapat panggilan khusus dari komandan kepolisian. "Jessica, kita perlu bicara." Ia masuk ke dalam ruangan besar yang dipenuhi oleh perwira tinggi. Raut wajah mereka tampak serius. "Kami menghargai dedikasimu terhadap kepolisian," kata salah satu petinggi. "Tapi perubahan yang terjadi ini telah menimbulkan banyak kegelisahan. Banyak masyarakat yang mempertanyakan netralitas kita. Kami ingin tahu apakah ada seseorang yang mendorongmu untuk masuk Islam? Apakah ini bagian dari agenda tertentu?" Jessica menahan napas sejenak, lalu dengan tenang menjawab, "Tidak ada yang mempengaruhi saya. Ini adalah keputusan pribadi saya. Berdasarkan pencarian spiritual yang saya lalui sendiri." Seorang perwira lain menghela napas berat. "Kami tidak bisa melarang kepercayaan seseorang, tapi kami juga tidak bisa mengabaikan dampaknya terhadap citra kepolisian." Jessica tahu apa maksud mereka. Mereka ingin dia memilih melepas hijab dan kembali seperti dulu, atau menghadapi konsekuensi.
yang mungkin bisa mengguncang karirnya. Namun ia tidak mundur. Saya akan tetap menjalankan tugas saya dengan profesionalisme yang sama seperti sebelumnya. Hijab ini tidak menghalangi saya untuk menjadi polisi yang baik. Jawaban itu membuat suasana ruangan semakin tegang. Ia tahu bahwa perlawanan ini masih jauh dari selesai. Tidak lama setelah pertemuan itu, tekanan terhadap Jessica dan para polwan muslim lainnya semakin terasa. Beberapa dari mereka mulai mendapatkan tugas-tugas yang lebih berat, seolah-olah untuk menguji ketahanan mereka. Ada juga yang dipindahkan ke divisi yang lebih terpencil tanpa alasan yang jelas. Jessica sendiri mulai merasakan diskriminasi yang lebih nyata. Saat sedang bertugas di jalan raya, ada beberapa pengemudi yang menolak untuk berbicara dengannya hanya karena ia memakai hijab. "Aku tidak ingin menerima perintah dari seorang teroris," seru seorang pria tua dengan marah. Jessica berusaha tetap tenang, tetapi hatinya perih. Ia tidak menyangka bahwa hanya karena ia memilih untuk mengenakan hijab, orang-orang yang dulu mempercayainya kini melihatnya dengan penuh kecurigaan. Di dalam markas kepolisian, ia sering mendengar rekan-rekannya berbicara di belakangnya. "Jessica berubah. Dia bukan lagi orang yang dulu kita kenal. Tunggu saja. Sebentar lagi dia akan meninggalkan kita semua." Ucapan-ucapan itu menyakitkan, tapi Jessica menolak untuk menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus tetap berdiri teguh, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah menemukan harapan melalui perjalanannya. Dengan dukungan beberapa organisasi hak asasi manusia, Jessica dan rekan-rekan polwannya mulai memperjuangkan hak mereka di pengadilan. Mereka ingin membuktikan bahwa mengenakan hijab bukanlah suatu bentuk ancaman, melainkan hak dasar yang seharusnya dihormati. Perjuangan ini memakan waktu berbulan-bulan, bahkan hampir setahun. Selama proses hukum berlangsung, tekanan terhadap mereka semakin besar. Beberapa polwan muslim bahkan mulai diancam akan kehilangan pekerjaan mereka. Namun akhirnya, setelah perjuangan panjang, pengadilan memutuskan bahwa polisi wanita berhak mengenakan hijab sebagai bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kemenangan ini disambut dengan air mata haru oleh Jessica dan teman-temannya. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan, tetapi akhirnya mereka bisa berdiri tegak dengan kepala tegak. Di hari keputusan diumumkan, Jessica berdiri di depan markas kepolisian dengan penuh kebanggaan. "Kami bukan hanya polisi, kami adalah wanita-wanita yang memilih jalan kebenaran, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami." Kisah Jessica dan para polwan muslim lainnya tidak hanya mengguncang Amerika, tetapi juga menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Berita tentang perjuangan mereka tersebar luas, dan banyak wanita di berbagai negara mulai berani mengambil langkah untuk mengenakan hijab dengan bangga. Jessica kini tidak hanya dikenal sebagai polisi, tetapi juga sebagai simbol keteguhan iman dan keberanian. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan, termasuk mereka yang baru saja menemukan Islam. Suatu hari, seorang gadis muda mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku dulu takut memakai hijab di sekolah, tapi setelah melihat perjuanganmu, aku tahu bahwa aku tidak sendiri." Jessica tersenyum dan merangkul gadis itu. "Jangan pernah takut menjadi diri sendiri. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Kini, Jessica tidak lagi merasa sendirian. Dari hanya satu orang, ia telah menjadi bagian dari gerakan besar yang mengubah dunia. Dan semua ini dimulai dari satu langkah kecil, sebuah pertanyaan sederhana yang mengarah pada kebenaran. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, Jessica duduk di ruangannya, merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya selama 2 tahun terakhir. Dari seorang polisi wanita yang skeptis terhadap Islam, hingga kini menjadi sosok yang menginspirasi ribuan wanita untuk berani mengambil keputusan dalam hidup mereka. Malam itu, Jessica menerima panggilan dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Timur Tengah. Suara di ujung telepon terdengar gemetar. "Jessica, aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena keberanianmu, suamiku akhirnya mulai memahami Islam dengan cara yang berbeda. Ia dulu membencinya, tapi setelah melihat ceritamu, ia mulai membaca.
Al-Quran dan bertanya-tanya apakah kebenciannya selama ini benar-benar beralasan. Jessica terdiam, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak pernah berpikir bahwa perjalanan pribadinya akan berdampak sejauh ini. Ia hanya seorang manusia biasa yang mencari kebenaran. Tetapi kini ia menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saat ia menutup telepon, ia duduk di tempat tidurnya, merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Ya Allah, bisiknya, aku tidak tahu rencanamu, tapi aku percaya bahwa engkau telah membimbingku ke jalan yang benar. Jessica mulai memahami bahwa setiap langkah dalam hidupnya memiliki tujuan. Semua yang terjadi, kehilangan teman, dicemooh oleh rekan kerja, bahkan ditinggalkan oleh keluarganya, bukanlah sebuah kebetulan. Ia teringat masa-masa sulit ketika ayahnya menolaknya setelah mengetahui keputusannya untuk masuk Islam. Saat itu, ia merasa seperti kehilangan segalanya. Namun, ia kini menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan justru membuka jalan baru untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga. Jessica juga belajar bahwa menjadi Muslim bukan berarti hidupnya akan menjadi lebih mudah. Justru, ia harus lebih kuat menghadapi tantangan. Dunia mungkin tidak selalu menerima perubahannya, tetapi ia tidak hidup untuk menyenangkan dunia. Ia hidup untuk mencari ridha Allah. Satu hal yang paling ia syukuri adalah komunitas baru yang ia temukan. Para poluan Muslim yang dulu merasa sendirian, kini memiliki satu sama lain. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan saling membantu menghadapi tantangan yang datang. Jessica menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang beribadah sendirian, tetapi juga tentang membangun komunitas yang penuh cinta dan solidaritas. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, bukan karena ia sendiri, tetapi karena ia kini memiliki saudara-saudari seiman yang selalu ada untuknya. Jessica seringkali berpikir, bagaimana jika ia tidak pernah bertemu dengan Aisyah? Bagaimana jika ia tidak pernah bertanya tentang Islam? Bagaimana jika ia tetap menjalani hidupnya tanpa pernah mempertanyakan, apakah ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini? Ia sadar bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin juga merasakan kehampaan yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Hidup bisa terasa begitu cepat, penuh dengan tuntutan, kesibukan, dan distraksi, hingga kita lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa tujuan sebenarnya dari hidup ini? Jessica berharap kisahnya bisa menjadi pengingat bagi siapapun yang masih mencari. Bahwa tidak ada salahnya untuk bertanya, untuk mencari, dan untuk membuka hati terhadap kebenaran. Untuk saudara-saudaranya yang lahir sebagai Muslim, ia ingin mengingatkan satu hal. Jangan pernah anggap remeh keindahan Islam. Aku butuh bertahun-tahun untuk menemukannya, sementara kalian sudah memilikinya sejak lahir. Jangan sampai kita baru benar-benar menghargai sesuatu setelah kita hampir kehilangannya. Kata-kata ini menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa Islam bukan hanya identitas tetapi juga anugerah yang harus dijaga dan dipelajari dengan sepenuh hati. Sejak masuk Islam, Jessica mulai lebih banyak membaca sejarah. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Islam pernah menjadi kekuatan peradaban yang luar biasa. Dari ilmu pengetahuan hingga etika sosial, Islam pernah menjadi cahaya bagi dunia. Namun, ia juga melihat bagaimana Islam sering disalahpahami, baik oleh orang luar maupun oleh umat Islam sendiri. Suatu hari, seorang jurnalis bertanya kepadanya dalam sebuah wawancara, bagaimana perasaanmu setelah masuk Islam? Apakah kamu merasa kehilangan kebebasan? Jessica tersenyum dan menjawab, aku justru menemukan kebebasan yang sejati. Sebelum ini, aku merasa seperti selalu mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa benar-benar memuaskanku. Kini, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari dunia luar, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Jawaban itu membuat banyak orang merenung. Banyak yang selama ini menganggap Islam sebagai agama yang penuh aturan ketat, tetapi bagi Jessica, aturan-aturan itu justru membebaskannya dari kekosongan yang selama ini ia rasakan. Ia ingin semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk benar-benar memahami bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang menemukan,
makna sejati dalam hidup. Kini Jessica tidak lagi merasa terasing. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tetap seorang polisi, tetap berdedikasi untuk pekerjaannya, tetapi kini ia memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Suatu hari, saat sedang bertugas di jalan raya, seorang pria yang pernah mencemoohnya mendekatinya kembali. Kali ini, ekspresinya berbeda. "Aku ingin minta maaf," katanya dengan suara rendah. "Aku dulu berpikir kau telah mengkhianati negara ini. Tapi setelah melihat bagaimana kau tetap menjalankan tugasmu dengan dedikasi tinggi, aku sadar bahwa aku salah menilaimu." Jessica tersenyum dan menjabat tangan pria itu. "Terima kasih telah melihatku sebagai diriku yang sebenarnya." Perjalanan Jessica membuktikan bahwa perubahan memang tidak selalu diterima dengan mudah. Namun, dengan keteguhan hati dan kesabaran, kebenaran akhirnya akan berbicara sendiri. Dan kini, Jessica tidak lagi berjalan sendirian. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan spiritual yang menginspirasi ribuan orang untuk menemukan kembali makna sejati dalam hidup mereka. Akhirnya, ia memahami satu hal.